Oke, Bung Rocky, kita eh, ngobrol lagi soal politik ya hari ini. Kalau kita lihat petanya ya sekarang di lapangan ini, Bung Rocky, petanya sekarang sudah mulai terbentuk front baru di pertempuran ya, front antara relawannya Ganjar sekarang berhadapan dengan relawannya Pak Prabowo ini. Kelihatannya mereka relawan Ganjar mulai sadar ini kelihatannya berat ini berhadapan dengan Pak Prabowo. Karena itu kemudian muncul sebagai kampanye negatif terhadap Pak Prabowo soal penculikan, misalnya anak-anak muda yang pakai orang baik tidak pilih penculik, misalnya begitu soal pembelian pesawat bekas yang sekarang diinisiasi oleh Menhan itu juga dijadikan persoalan bahwa dianggap itu belum jadi presiden saja udah korupsinya seperti itu, apalagi kalau nanti jadi presiden. Ini jadi kelihatannya klaster pertempurannya sekarang sudah mulai berubah. Kelihatannya itu yang bakal terjadi itu, dan kita udah duga bahwa peluru akan diarahkan untuk hal-hal yang sebetulnya ya bagaimana kalau misalnya disebut Prabowo adalah jangan pilih Prabowo karena Prabowo penculik. Kira-kira itu mau dimaksudkan kan? Ya, ya, ya. Padahal Prabowo udah terangkan di mana-mana. Bahkan Pak Prabowo udah pernah jadi wakil presiden Ibu Mega. Berarti Ibu Mega merestui dong. Calon, Kan calon, hal yang udah belum jadi wakil, calon wakil. ya ada calon wakil presiden waktu itu. Dan Ibu Mega berkali-kali menginginkan Prabowo jadi capresnya PDIP kan. Itu intinya. Tapi oke, itu biarin aja itu sebagai satu kreasi dalam upaya untuk saling intip di mana kelemahannya itu. Yang mungkin yang paling bagus jangan pilih apa namanya itu. Tadi apa bunyi bunyinya? Orang baik tidak pilih penculik. Oh, orang baik tidak pilih penculik. Ya, yang lebih betul adalah orang baik tidak pilih orang dungu, kira-kira itu. Dan Oke. kita akan lihat ini akan berlangsung terus. Kan 2019 juga begitu tuh. Akan ada koran yang sengaja desain untuk menghajar seseorang. Nah itu akan ditimpali balik kan. Karena ini masalahnya, semua kandidat ini berupaya untuk ambil risiko dengan segala macam access baggage atau apa namanya, reputasi di belakang mereka tuh. Tapi para sejarawan juga akan menganalisis apakah tepat situasi itu diajukan sebagai alat debat hari-hari ini. Tentu orang ingin melihat tuh apakah apa dalil untuk menghidupkan kembali kooperasi, apa dalil untuk menghentikan deforestasi, apa dalil untuk memastikan bahwa Indonesia adalah player di Indo-Pasifik. Kan itu yang orang melihat tuh. Ya kalau yang sampingan-sampingan begini ya begitu banyak yang sifatnya personal bisa ditempelkan pada seorang. Ganjar misalnya ya kenapa 45.000 anak masih tidak bisa sekolah di Jawa Tengah misalnya. Kenapa Jawa Tengah tetap provinsi termiskin di Jawa? Kan banyak hal sebetulnya. Tapi kita tetap lihat lagi ini peluru-peluru cadangan yang sebetulnya dikeluarkan di saat yang lebih awal supaya uh, mau mendelegitimasi kapasitas seseorang. Ya, dan semua itu sebenarnya terjadi karena itu tadi seperti kita bahas sebelumnya bahwa ini skenario yang semula dibangun oleh yang udah dibuat oleh Pak Jokowi kan berantakan begitu ya. Akhirnya tiap-tiap semakin kubu ini kan tadinya ini sebenarnya ini perang perang saudara saja lah sebenarnya itu antara PDIP dengan Gerindra ini kan sejak awal hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo juga naik turun seperti itu dan kemudian kalau kita lihat dari sisi yang lebih skop gede, mereka ini bagian dari skenario Pak Jokowi semua gitu. Ya itu Jokowi tetap umpan-umpan kecil di situ tuh. Pada akhirnya misalnya Jokowi bilang ya udahlah itu kalau itu Prabowo sama Ganjar aja, Prabowo presiden, Ganjar wakil Ya, ya, presiden. ya. Proposal itu langsung memberantakan semua semua analisis lagi kan. Kan nggak ada semacam pakem untuk melihat bahwa si ini melawan ini, besoknya si ini berteman dengan si itu tuh. Jadi politik kita itu betul-betul tergantung pada tadi one day issue itu. Cuacanya apa, nanti isunya apa tuh. Besok cuacanya berubah, isunya juga nebeng di situ kan. Sementara Pak Jokowi sendiri kehilangan kemampuan untuk mengucapkan sesuatu yang bermakna dan bermutu tuh dalam politik. Semakin lama Pak Jokowi itu jadi demagog, ya bercanda seadanya dan berpikir ya memang dari dulu seadanya itu. Dan kapasitas ini yang akan orang ingat di ujung pemerintahan Jokowi nggak ada semacam produk yang bersifat edukatif itu untuk diperbincangkan publik. Ya, ya. Sebenarnya gini ya, dalam soal calon presiden ini atau siapapun ya calon presiden, calon wakil presiden atau kepala daerah, memang rekam jejak itu penting dibuka dan kemudian juga bagaimana mereka nanti ketika mereka itu berkuasa itu ya yang kita sebut sebagai visi misi, yang itu harus kita perdebatkan begitu ya, Bung Rocky. Harusnya dua hal itu memang melengkapi, tapi kalau di Indonesia saya kira orang lebih pada tadi itu pada rekam jejak yang dalam hal ini lebih pada yang konotasinya negatif.
Ya kalau kita bilang rekam jejak, coba dibuka aja rekam jejak semua tokoh politik kan. Itu isinya ya lebih banyak sampah sebetulnya daripada bagian-bagian yang ingin kita sebut sebagai ide di dalam karung itu kan. Nggak ada ide di dalam karung-karung itu. Nah karena itu orang doyan untuk bongkar-bongkar semacam ini. Boleh aja, tetapi itu kan mestinya diajukan sebagai catatan kaki bagi ide dia tuh. Nah itu intinya tuh. Kan dari awal kita kita tunggu apa sebetulnya yang bisa dijadikan sebagai cacat atau black campaign, bukan negatif campaign, ini udah black campaign kan, Ya, nggak ya. ada juga poinnya. Dan itu juga kalau kita taruh pada Pak Jokowi, itu sama juga Pak Jokowi nanti di ujung pemerintahnya juga akan diolok-olok dengan cara yang sama. Telah salah pilih karena ternyata yang dipilih adalah kucing dalam karung dan karungnya udah bolong sehingga langsung kelihatan tuh presiden selama 7 tahun ini kan bisa juga timbul kontroversi begitu tuh. Ya, ya. Tapi ini sekarang sedang beredar video yang viral juga ini adalah percakapan dalam sebuah perbincangan juga di podcast gitu. Menteri Menkominfo, nah, kita mesti mulai membiasakan menyebut Budi Aristiadi ini Menkominfo ya, Bung Rocky kan selama ini kan kita sebutnya ketua umum projo saja. Dia menyatakan bahwa ini pertarungan Pilpres 2024 ini mengapa menjadi krusial itu karena menurut dia itu siapapun yang kalah itu pada pemilu ini itu akan masuk penjara gitu. Nah, orang kemudian menafsirkan kalau itu berarti ada kekhawatiran juga dong Pak Prabowo. Jadi Pak Jokowi juga ada kekhawatiran semacam itu kalau dia kalah, jagonya kalah dia akan masuk penjara. Iya kalau misalnya Prabowo kalah yang masuk penjara Jokowi karena Jokowi yang promosi Prabowo. Kalau Ganjar kalah yang masuk penjara juga Jokowi karena awalnya Ganjar adalah orangnya Prabowo, orangnya Jokowi kan itu intinya kan. Ya. Kalau Anies mungkin memang mau dimasukin penjara tapi pidananya nggak ketemu-ketemu. Jadi ini coba ini contoh bagaimana saudara Budi ini yang baru jadi menteri udah lempar isu yang ya secara mutu ya nggak ada kan itu cuma asal ya yang kalah pasti masuk penjara itu gampang aja tuh atau yang menang pasti juga bakal ditangkap KPK Hmm. gampang aja kan jadi kekosongan ide juga tuh kawan-kawan yang baru masuk ini atau Ya, baru jadi menteri itu ya. karena dia mesti tuntun headline baru headline pertama adalah yang kalah masuk penjara. Ya. Ya, tetapi saya kira sebenarnya begini, Bung Rocky ya, itu kan sebenarnya adalah semacam bocoran dari dalam gitu ya. Betapa bahwa para politisi kita itu sebenarnya semua punya persoalan dan yang bentuknya yang paling menarik di Indonesia itu adalah bukan masuk penjaranya, tapi dijadikan politik sandera. Yang masuk penjara itu ketika mereka yang akhirnya memutuskan untuk membelot. Tapi selama masih berada dalam kekuasaan, ya mereka aman-aman saja. Ya itu sandra menyandra itu terjadi di kalangan elit sendiri kan. Lain Ya, kalau hanya satu orang sandra. Jadi kalau terlalu banyak sandra, lalu yang ditanya sandra demi apa? Sandra ditukar dengan sandra. Jadi begitu kan. Jadi sebetulnya yang diucapkan oleh Pak Menteri Kominfo ini itu pertanda bahwa dia sendiri sudah di dalam. Lalu dia anggap bahwa yaitu gue tau lah kira-kira apa yang akan terjadi nanti itu. Nah kalau udah tahu apa yang akan terjadi, ngapain masih jadi relawan? Langsung muncul aja kan sebagai whistleblower tuh. Jadi intinya adalah setiap upaya untuk menghadirkan satu pikiran politik baru itu terhalang oleh keterbatasan konseptual. Jadi orang berpikir, oh siapa yang dimaksud ya? Atau apa sebetulnya yang terjadi di situ tuh? Lain kalau yang menyebutkan itu orang dari luar, ini orang dari dalam bicara tentang dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri. ya, ya. Oke, ini kita ya kalau melihat pertarungan menuju Pilpres 2024 ini sebenarnya kita nggak bisa punya harapan terlalu besar ya bahwa Indonesia ini akan berubah ya secara signifikan gitu ya, Bung Rocky. Ini bagaimana ya kita seperti kita bahas juga kita kelihatannya akan lagi akan bingung lagi bergerak dalam labirin gitu dan kita nggak tahu dari mana jalan keluarnya. Itu yang saya kira saya Ini melihat. kelihatannya Silakan. kelihatannya ini pemilu yang akan buntu lagi tuh karena makin lama makin mendekat hari pemilu komposisi pikiran makin ngaco tuh kan Hmm. komentar-komentar dari dalam makin terasa bahwa banyak ketidakpuasan di dalam tuh jadi intrik di dalam itu yang akan mewarnai tahun-tahun atau bulan-bulan awal pemilu ini dan kita menganggap bahwa ya kalau intrik yang diajukan visi nggak ada berarti itu Hmm. persiapan untuk mengkaji masa depan nggak dilakukan. Nah, kesalahan Pak Jokowi adalah membiarkan orang itu saling intrik, tapi dia sendiri nggak paham apa sebetulnya yang mesti diucapkan di 2024 menjelang
lengsernya dia tuh. Kan dia mesti kasih pidato. Oke, saya lengser dengan problem ini. Maka saya berharap pemimpin berikutnya bisa selesaikan itu dengan masukan ini itu. Jadi nanti dia bingung sendiri nanti begitu semacam pidato perpisahan kan mesti ada tradisi itu juga tuh. Presiden nggak tahu mau ngomong apa. Yang dia bisa omongkan adalah ya sudah saya sudah titipkan si A, si B pada si ini dan saya merasa bahwa itu yang pilihan yang tepat. Ya memang rakyat sudah memilih mau ngapain lagi kan? Ya. Nah itu dia itu makanya saya kan kita juga selalu punya harapan sebenarnya kita selalu dalam situasi yang putus asa kita punya harapan tapi kalau melihat gitu ya ada para elit politik kita gitu dan kemudian rekrutmen kepemimpinan kita ya kita memang nggak bisa berharap banyak gitu jadi harus ada perubahan yang sangat serius yang sangat signifikan gitu bukan perubahan parsial bukan yang kita lakukan dan kita selalu menyebutnya ya ini bukan revolusi mental tapi revolusi total. Itu saya kira yang harus dilakukan memang. Karena pada akhirnya orang berpikir ini para mediocre ini sebagai dalam kapasitas nggak punya kemampuan untuk membayangkan bahkan membayangkan bahwa kan ada people power itu mereka nggak berani kan. Padahal berani aja membayangkan bahwa kegiatan-kegiatan hari ini mengarah pada people power tuh. Walaupun sebetulnya yang disebut people power itu bukan ketakutan makar, tapi gerakan rakyat yang tidak puas dengan komposisi politik yang ada sekarang kan. Jadi semua hal yang pernah kita bayangkan itu akhirnya mesti kita tuntun ulang dengan akal sehat karena semua hal yang berjalan sekarang itu di luar pakem bahwa negeri ini demokratis. Iya, iya. Tapi kan celakanya Bung Rocky, yang Anda sebut tadi mediocre, apa dan sebagainya, itu mereka sekarang yang berkuasa, yang bisa menentukan hitam putihnya bangsa ini kan itu saya kira. Karena memang cuma itu pengkaderan kita cuma menghasilkan mediocre. Selama tidak ada duel argumen antara politisi istana dengan oposisi, itu nggak akan muncul orang yang berpikir tajam. Semua jadi mediocre. Kan akan saling membenarkan. Oh iya lu benar. Daripada gue disalahin, mending gue bilang dia dulu benar tuh. Lalu yang benar bilang, ya lu juga benar itu. Jadi apa intinya kalau saling membenarkan? Ya. Politik itu mesti saling menyalahkan. Ya. Tapi kan begini ya. Justru juga kita membayangkan dulu yang selalu Anda ceritakan juga bahwa Anda banyak mendorong teman-teman yang baik yang punya kapasitas itu masuk dalam sistem dalam kekuasaan dengan harapan membenahi tapi ternyata ketika mereka masuk mereka juga sama menjadi dungu seperti yang Anda selalu sesalkan itu padahal kan biasanya dalam proses itu selalu disebut katanya garbage in itu garbage out ya kalau masuknya sampah keluar sampah ini masuk barang bagus keluarnya juga jadi sampah juga. Jadi satu paket sebuah bangsa ini memang mesti di reinstall gitu kan restart, itu karena itu selalu kita anggap di restart lah paling enggak karena itu kita selalu anggap bahwa pemilu ini hanya perubahan kuantitatif bukan perubahan kualitatif mekanismenya betul-betul teknis saja aspek-aspek nggak dibicarakan jadi kita udah duga bahwa yang akan muncul adalah para mediocre tuh di kabinet di partai juga begitu tuh beberapa orang dari partai-partai tertentu yang bagus pikirannya akhirnya merasa malas untuk ikut di dalam komunitas semacam ini kan. Jadi itu intinya sebetulnya. Ada kemalasan karena melihat bahwa yang ada gunanya juga. Kalau ada sesuatu yang distintif tapi kemudian tenggelam di dalam tidal wave of stupidity itu. Maksudnya gelombang kedunguan. Wah ini jadi orang makin pesimis nih kalau mendengar pernyataan nanti. Kalau saya optimis bahwa akan ada gerakan kualitatif, tapi tidak dari wilayah elektoral, tapi yang non-elektoral. Yang biasa kita mulai sebut sekarang sebagai people power. Yes, oke. Yang di Indonesia justru yang terjadi, yang non-elektoral itu dua hal yang berbeda, Bung Rocky. Elektoral itu proses pemilunya, sementara non-elektoral itu justru yang menentukan pemilunya. Ini mereka-mereka yang menjadi penghitung suara atau mereka yang pegang kekuasaan. Itu betul tuh dan non elektoral itu hari-hari ini termasuk swing voters dari generasi baru yang menonton dengan resmi upacara-upacara politik, pidato-pidato politik, simpang siur isu itu dan mereka menganggap ya mending kita tahan suara aja tuh. Yes. Jadi saya pro swing voters yang potensial untuk tergabung dalam people power atau bahkan jadi golput. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% ya, Bung Rocky ya. Nah, itu dari dulu ini soalnya nih. Yes, oke. Terima kasih.